Ya, bagaimana manusia itu berkomplot bersama dengan jin untuk menyesatkan manusia. Kayak pelaris gitu kan. Pelaris juga benar, bisa. itu ada posisinya ada. gitu. Iya, pelaris. Terus ada yang santet dan segala macam. Oh iya, dia bersekutu lah. Bersekutu, betul bahasa bersekutu. Kulum kunyah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Comeback tuh. Kembali lagi bersama gue JJ MRJ dan abang kita Bang Iki. Iki Smash. Wah, itu Diki Bang. Oh iya, Diki. Tadi kita di acara program kita Sobat Hilap, You Insya. Come on. Kayak serius dong. Ya beda. Dan serius cecer. Wih. Kita kali ini bakal ngebahas tentang Nabi Adam kan. Aduh, berat banget nih. Nabi Adam kan nabi pertama sekaligus makhluk yang pertama kali diciptakan Ya, Allah. manusia. Ada candaan, iya. Ada candaan nggak Bang Diki? Duluan Nabi Adam apa dinosaurus? Nah, itu J. Kalau dipikir-pikir kan dinosaurus kata ilmuwan kan jutaan tahun yang lalu kan banyak banget tuh. Terus ya kalau Nabi Adam juga kan udah lama juga kan. Iya. Pertama kali bumi diciptakan. Iya. Kan Nabi Adam diciptakan di langit bukan di bumi sebenarnya. Iya, benar. Terus kenapa nenek moyang kita katanya tuh monkey? Nah, itu kan ada juga bilang teori Darwin lah atau apalah kan, tapi kita kan kalau Islam ya banyak yang nggak percaya juga kan sama teori Darwin begitu. Jadi pelajaran sekolah sekarang diajarinnya kayak gitu, ada teori Darwin. Iya, evolusi, manusia berevolusi kan. Paleozoikum, Mesozoikum gitu. Wah. Oh, daripada kita mendebak-nebak apa gimana kan ya ada abang kita. Masih Gimana, juga Je? pengen nanya, pertama kali Nabi Adam tuh kan diciptakan langsung dari bayi apa langsung gede kan? Oh gitu. Wah, jadi langsung oek-oek dulu gitu Iya, ya. pas Atau seperti Allah apa nyiptain. gitu. Ya kalau oe-oe kan nggak ada yang ngurus juga gitu. Oh iya benar. Ustadz maksudnya gimana gitu kan. Gue takut bilang masa Tuhan ngurus bayi, gue takut bilang kayak gitu. Ya itu lo ngomong. Gimana sih itu gimana, Bang? Ya, baik. Oke, aduh, alhamdulillah nih ya pada hari ini nih kita lagi mau ngomong suatu hal yang mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Amin, ya Allah. Pasti Buat bermanfaat. informasi sekaligus nambahin iman kita nih ya. Iya. Jadi seorang mukmin ketika dia melakukan sesuatu dan bermanfaat, insya Allah ya itu akan berimpak kepada pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kaitan dengan Nabi Adam ya sebagai kalau tadi JJ makhluk pertama. Makhluk pertama. Wah, Ayo. kalau kita itu adalah manusia pertama. Manusia pertama. Ya, kalau dalam Islam itu memang manusia pertama diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam. Nabi Adam. Ya, Nabi Adam. Kemudian makhluknya ada nggak sih sebelumnya? Ya, ternyata memang dalam cerita-cerita yang disampaikan dan apa yang disampaikan oleh para sahabat, kemudian ulama-ulama kita, ya termasuk itu, bahwa sebenarnya sebelum Nabi Adam ada, memang ada makhluk yang Allah ciptakan sebelumnya. Ya, di antaranya siapa? Ya, malaikat Allah sudah ada di situ, makhluk Allah yang lain. Kemudian ada lagi yang disebut dengan jin. Ya. Jin Ya. itu baik itu apa? Yang memang kalau malaikat memang hidupnya di atas langit. Ya. Tapi kalau untuk yang apa namanya jin-jin itu memang sudah turun temurun ya. Mereka tuh hidup di bumi, ya. Dan juga di alam lain memang hanya Allah yang tahu. Ya. Tapi setidaknya apa? Kita memahami bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama diciptakan Allah. Nah, sekarang bagaimana proses penciptaannya? Kemudian apakah memang langsung tiba-tiba besar atau bayi-bayi dulu ya dan segala macam. Nah, bicara penciptaan Nabi Adam itu nggak bisa lepas dari membicarakan firman Allah ya, yang sangat-sangat masyhur ya, yang udah pada tahu deh. Kalau dalam bicara Nabi Adam pasti bicara dengan surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu berapa, Ji? Jadi kayaknya hafal nih tampangnya. Wah, lebih baik tanya Bang Iki saja. Dilempar. Lempar batu sembunyi tangan ya. Apa perlu jadi ambilkan Al-Qurannya? Nah, kalau dia mau ambil Quran boleh juga, Ji. Biar kita Mortal kan Masya daripada Allah. Mortal Kombat. Beda dong itu. Jadi Quran ya, Alhamdulillah. Jadi kita memang kalau kajian tuh di situ ada kajian tentang ayat-ayat Allah. Bagusnya memang disitulah Allah akan memberikan rahmatnya. Nah, kalau bicara dengan tadi kaitan dengan ciptaan Nabi Adam ya, maka surat Al-Baqarah ayat 30 ini memang menjadi satu patokan ya, salah satu dari ayat yang menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam. Apa kata Allah ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ
فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Subhanallahul-Azim. Itu ayat Allah yang menceritakan tentang bagaimana Allah mengabarkan kepada malaikat, ya. Allah hendak mengabarkan kepada malaikat terkait niat Allah, ya, menciptakan makhluk, ya, yang akan disebut sebagai khalifah di muka bumi ini. Apa kata Allah? Ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikah, ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya. Aku hendak menciptakan atau menjadikan khalifah di muka bumi ini, ya. Lalu malaikat, ya, merespon, ya, kalimat Allah ini, ya, dengan kalimat apa? Qalu, ya, mereka berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya. Kata malaikat, apakah engkau akan menjadikan orang-orang yang akan merusak dan menumpahkan, ya, darah, ya, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu, ya. Kemudian Allah menjawab apa? Wa nahnu, ya, jadi kata malaikat masih nyambung, ya, tadi, ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah. Jadi kalau Allah bukannya tadi bentuk kekurang ajaran malaikat, ya, menanyakan tentang hak Allah menciptakan makhluk yang lain, ya, tetapi Allah hendak memberikan respon, ya, terhadap Allah, sehingga sekaligus juga menjadi pembelajaran buat kita nih, ya. Jadi ketika malaikat bertanya itu, Allah menjawab apa? Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Niat Allah atau rencana Allah menciptakan khalifah di kaum ini, yaitu, ya, yang disebut dengan Nabi Adam tadi, yang manusia pertama, itu memang bentuk respon dari malaikat itu adalah kekhawatiran malaikat, jangan-jangan, ya, itu akan terjadi lagi seperti hal-hal yang sebelumnya, yaitu di muka bumi itu, ya, semasa semasa Nabi Adam belum diciptakan itu memang di muka bumi itu banyak terjadi kehancuran atau kerusakan dan segala macam, disebabkan oleh tadi, ya, di antara para jin yang sudah Allah ciptakan sebelumnya itu, ya, mereka membuat kehancuran dengan permusuhan, perperangan dan lain-lain, ya. Sehingga memang wajar kalau malaikat itu agak sedikit mempertanyakan, jangan-jangan nanti akan ada kerusakan lagi, ya Allah, ya. Tapi kata Allah apa? Qalu, ya, inni a'lamu ma la ta'lamun, ya. Jadi Allah ingin menjelaskan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah langsung besar, ya, apa dari atau bayi, ya? Siap. Jadi rahasia kelahiran Nabi Adam ini atau menciptakan Nabi Adam ini diceritakan tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 30, ya. Nah, kalau dari bayi sama itunya dijelaskan bahwa ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, ya, dari tanah, ya, dari tanah, kemudian di tanah itu ditiupkan ruh, ya, dari ruh itu jadilah wujudnya Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam memandang, ya, ke arah arsy, ya. Kemudian yang dilihat pertama kali oleh Nabi Adam, selain beliau bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, dia melihat juga di arsy itu, di tiangnya ada tulisan, ya, sesuatu nanti yang akan kita cari tahu sebenarnya tulisan apa tuh yang cukup unik, gitu, ya. Nah, tapi setidaknya Allah tidak ingin memang melihat bahwa Nabi Adam ini tercipta dalam kondisi sendirian. Iya. Maka diciptakanlah Siti Hawa dari tulang rusuk. Siti Hawa ini nantinya akan menjadi pasangan Nabi Adam, ya, alaihissalam, ya. Itu berarti memang Nabi Adam dalam kondisi sudah dewasa, karena memang ketika diciptakan Nabi Adam itu nanti suatu saat, ya, ada waktunya dia dinikahkan, ya, akan menikah dengan Siti Hawa, ya. Jadi memang udah kondisi dewasa, ya. Berarti nggak ada bayi Adam? Nggak ada dari bayi, ya. Kalau dari bayi kun fayakun tuing. Oh, gitu. Nggak ada tuingnya juga kali. Iya, ya, karena emang ada ulama mengatakan bahwa ketika Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam itu melihat sesuatu, ya, di arsy itu, jadi kan berarti kan sudah bukan lagi bayi, dia sudah bisa melihat. Oh iya, benar. Ya. Itu kasihan juga lihat jin, ya, dijadiin celana. Beda dong, itu celana Jeans. Ini jin, J-I-N, itu Jeans. Oh, berarti sebelum Nabi Adam lahir, sebelumnya tuh udah ada, ya, makhluk lain sudah ada, di antaranya malaikat, kemudian jin, ya.
dan iblis pun bagian dari jin juga ya. Dan yang Nabi Adam lihat tadi itu yang itu belum ada yang tahu juga itu, Ustaz. Ya, jadi yang dia Belum ada yang penjelasan apa gimana? kalau dalam kitab ya yang dituliskan itu para ulama menyampaikan bahwa apa yang dilihat Nabi Adam itu adalah sebuah nama ya. Ya diantaranya adalah nama Nabi kita Muhammad SAW. Oh iya. Ya sudah kelihatan di tiang Ya, arsy. ya, saya pernah dengar tuh Mas. Iya. Kan lalu Nabi Adam diturunkan ke bumi kan. Iya. Keturunan itu pasti Nabi Adam punya keturunan. Nah, kok keturunannya itu beda-beda? Ada yang keriting hitam, matanya sipit, itu gimana? Oh, Kan iya. Nabi Adam satu loh. Iya, iya. Nah, kalau ini bicara dengan masalah penciptaan Nabi Adam kemudian keturunannya. Ya. Setelah Nabi Adam turun ke bumi kemudian lahirlah beberapa banyak manusia. Nah, kalau bicara dengan ini kita ingat dari ayat Allah lagi yang lain nih, surat Al-Hujurat ya. Dikatakan apa? Ya Yuhannas ya, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Ketika Allah menyampaikan bahwa manusia ini diciptakan dari salah satu laki-laki dan perempuan, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Ya, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail ya. Jadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku ya. Lita'arufu, agar kalian saling mengenal. Jadi Allah lah yang memberikan memiliki kehendak untuk mengatur itu semua. Jadi yang lahir nanti keturunan Nabi Adam yang mulai dari Nabi Adam dan Hawa, kemudian ada Habil dan Qabil ya, dengan saudara kembarnya tadi ya. Ada siapa? Lubaidah dan satu lagi Iklimah yang cantik katanya itu, kalau Iklimahnya. Jadi terus berturunan terus ya, dan Allah lah yang memberikan dengan kekuasaan Allah lahirlah berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Jadi berbeda-beda tadi rasnya, berbeda-beda fisiknya dan lain-lain ya. Karena memang ada yang mengatakan ulama tanah-tanah yang diciptakan Nabi Adam itu memang diambil dari sekian banyak wilayah yang ada di bumi ini. Jadi andai kata anak kita beda kulit sama kita juga itu wajar. Wajar aja, nggak usah Karena khawatir. nggak usah Jangan pikiran langsung aneh-aneh apa gimana. jangan langsung tes DNA nih. Iya, anak saya bener nggak nih gitu. Apalagi kalau kita belajar biologi tuh ya, ada tuh ya. Iya, ada sel-sel atau gimana gitu. Iya. Untuk saat ini apakah jin atau iblis gitu mengganggu kaum manusia ini emang disetting atau emang emang sesuai manusianya itu gitu Pak? Apa emang disuruh sama Allah apa gimana gitu Pak? Oke. Nah, kalau bicara ini Allah telah abadikan karena memang cerita Nabi Adam dengan seterunya iblis ini memang cukup beberapa ayat ini cukup menggambarkan lebih detail ya. Cerita Allah itu detail sekali. Nah, buka lagi Ji. Nanti saya minta bantu sama Om Diki nih. Ya kira-kira baca artinya deh kalau gitu biar lebih singkat waktu. Ayatnya mulai dari ayat 11. Ayat 11 Ustaz. Silakan deh Diki deh. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Ucap iblis. Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Selanjutnya Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis pun menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Hampir dijawab sudah ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah apakah itu memang Allah yang menghendaki demikian peristiwanya atau memang itu murni ya Pak? Natural ya, seperti memang kejadian yang berjalan normal saja ya. Jadi memang gini, ulama-ulama kita banyak memberikan penjelasan bahwa ketika Nabi Adam lahir tentunya atau diciptakan ini tentunya membuat ada makhluk lain yang iri. Iya. Karena ketika Allah mengatakan tadi wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, pemimpin di muka bumi ini ada yang iri, dengki. Ya. Nah, itu dialah iblis ya. Iblis ini ya sebelum Nabi Adam diciptakan memang
ya iblis ini merasa paling tinggi, Ya. ya, karena dia bisa menguasai beberapa alam lah, ya. Di antaranya ketika tadi ya begitu ada apa namanya diskusi Allah dengan malaikat ya, pada saat ingin menciptakan itu, iblis itu mendengar gitu, dan iblis itu kebetulan sedang ada berkumpul bersama para malaikat ya. Jadi emang awalnya iblis kan sebelum dia mengatakan bahwa memunculkan kesombongannya, iblis itu sebenarnya memang sering ya terahim lah ya dengan malaikat ya, di langit ya. Nah, pada saat Allah menyampaikan bahwa akan menciptakan manusia yang dari tanah itu, kemudian kalau di sini langsung dikisahkan ya, begitu diminta sujud ya kepada Adam ya, makhluk yang baru diciptakan itu, maka malaikat patuh tunduk ya, mereka pun bersujud pada Allah, kecuali iblis. Kenapa dia nggak mau tunduk ya? Nah, diceritakan berikutnya apa tadi? Dia iri karena engkau menciptakan manusia dengan tanah, kalau aku dengan api. Ya, gitu. jadi selain masalah iri dengki tadi, ada timbul kesombongan nih, kesombongan nih. Wah, kayak kan diciptakan dari api. Ya, sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Api, ya, itu kan lebih mulia daripada tanah. Ya, makanya khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya, kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Ya. Nah, itulah yang membuat iblis itu sombong, akhirnya tidak mau menyembah Nabi Adam, mau menyembah sujud ya, nggak mau sujud pada Nabi Adam. Padahal Allah meminta untuk sujud itu bukan berarti sujud untuk penyembahan, tetapi untuk membuktikan apakah malaikat Allah ataupun iblis ini mau patuh terhadap perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian kepatuhan. Tapi iblis ada rasa dendam juga ke manusia. Betul ya, sampai dia sebutin nih, lihat ini Allah gambarkan. Karena engkau telah menyesatkan aku, ya, maka aku akan berjanji akan apa? Menyesatkan anak cucu Adam ya, berikutnya dengan menggoda gitu macam cara ya. Bahkan di ayat lain dikatakan dari depan, dari belakang, dari atas, dari samping, dari itu disampaikan bahwa dia akan digoda terus ya, sampai dia menjadi orang-orang yang tidak bersyukur. Jadi memang itulah bisikan-bisikan yang diberikan oleh iblis atau anak cucunya iblis ya, syaitan dan segala macam, membisikkan kepada manusia untuk mencoba bermaksiat kepada Allah. Ya, nggak mau bersyukur, timbul kesombongan ya. Makanya ada yang mengatakan bahwa kesombongan pertama yang terjadi ya, pada saat maksiat yang berupa kesombongan pertama kali terjadi adalah pada saat iblis menolak bersujud kepada Adam. Ya, itu pembangkangan pertama kali yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak heran kalau ada manusia-manusia juga ikut-ikutan dengan godaan iblis itu atau godaan syaitan, karena memang itu janjinya mereka untuk menyesatkan manusia juga ya, supaya punya teman nanti dia di dalam neraka ya. Dan itu diizinin oleh Allah juga. Diizinkan Allah, tadi kalimatnya adalah dibenarkan. Oke, boleh. Ya, berarti boleh, silahkan ya. Tetapi tentunya Allah juga punya di ayat lain sampaikan juga tentunya ada orang-orang yang tidak bisa diganggu oleh iblis. Yaitu orang-orang yang ikhlas. Kan Nabi Adam itu manusia pertama ya, Ustaz. Nah, itu dia berarti pas muncul di bumi nggak punya agama apa? Berarti tidak beragama atau seperti apa? Oke. Jadi kalau bicara itu ya masalah agama ya, kemudian atau ajaran tauhid yang Allah sampaikan itu sebenarnya dari zaman Nabi Adam ya, sampai dengan ada lagi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sampai dengan Nabi Isa, sampai dengan Nabi kita Rasulullah SAW Muhammad, itu sebenarnya membawa misi yang sama. Ya. Misi yang sama adalah mentauhidkan Allah. Jadi kalau dibilang beragama atau tidak, bagaimana ibadah dan lain-lain ya, memang itu beberapa para ulama menyampaikan bahwa sebenarnya sama aja. Ya. Misi yang dibawa adalah misi risalah Islam. Ya. Jadi walaupun belum disampaikan seperti bagaimana Allah menyampaikan pada Rasulullah, al-yawma akmaltu lakum dinakum ya wa atmamtu alaikum ni'matihi wa raditu lakumul Islam madinah. Allah ridha dengan Islam sebagai agama ya. Al-yawma akmaltu itu deklarasi Allah di zaman Rasulullah SAW ya, firman. Gitu. Jadi kalau masalah agama ya insya Allah sejak awal misi yang dibawa ketauhidan ya sama dengan apa yang dibawa oleh para nabi setelahnya termasuk Rasulullah SAW. Jadi dari nabi pertama sampai Nabi Muhammad SAW itu udah ada itunya ya. Betul. Udah ada step by step, udah ada pekerjaannya masing-masing gitu. Tinggal masalah konteks bagaimana cara beribadahnya. Bukan langsung dikasih Nabi Muhammad kan, ada Taurat, Injil. Ada proses. Ustadz, apakah Nabi Adam bersalawat kepada Nabi Muhammad?
Insyaallah ya. Aku pertama. Gini ya, kalau masalah salawat ini memang ada beberapa pemahaman ya. Iya. Beberapa ulama ada yang mengatakan bahwa salah satu yang membuat Nabi Adam bersalawat adalah ketika Allah hendak ibaratnya menikahkan dengan Siti Hawa ya. Ada yang bilang ini sebagai maharnya adalah sholawat ya. Walaupun ada sebagian ulama menganggap ini lemah ya, ini lemah nasnya atau dalilnya ya. Tetapi ada juga sebagian mengatakan ya, ketika dia menyebut bahwa minta ampun ya, kata Nabi Adam kan tadi ya, Nabi Adam tuh tergoda juga tuh, tergoda dengan bisikan rayu syaitan iblis tadi, sehingga beliau Allah turunkan dari surga ya. Jadi kalau bahasa Quran tadi tuh ukhruj ya. Kalau iblis suruh ukhruj, apa ukhruj tuh? Keluar kamu dari surga. Tapi kalau Nabi Adam bahasanya apa? Turunkan. Disuruh turunlah ke bumi. Jadi tidak ada kalimat diusir dari surga, tidak, tapi kalau bahasa Quran itu diturunkan ya. Turunlah kalian ke bumi ya, Nabi Adam dan Siti Hawa. Karena apa tadi? Karena ada pelanggaran ya. Tetapi balik lagi ke pertanyaannya adalah apakah bersolawat ya, itu Allah alam ya. Ada dua pendapat, satu mengatakan bahwa bersolawatnya pada saat mengatakan menjadikan maharnya untuk menikahi Siti Hawa, atau yang kedua juga pada saat beliau minta ampun ya, saat diturunkan ke bumi, beliau mohon ampun atas kezalimannya. Kemudian di antara doa yang disampaikan ya, yang paling masyhur adalah seperti yang dalam Quran disebutkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, itu Nabi Adam itu memohon ampun kepada Allah. Nah, kemudian ada tambahan doanya lagi yang mengatakan bahwa ya Allah ya, atas berkah dan kemuliaan ya, makhlukmu yang bernama Muhammad ya, maka mohon ya, jadi ampunilah kami gitu. Jadi sampai Allah itu bertanya, kalau dalam kitabnya itu disampaikan, Allah itu bertanya, dari mana kau tahu ya dengan nama Muhammad itu sendiri ya. Terus dijawab oleh Nabi Adam, ketika engkau menciptakan aku dari tanah, kemudian kau tiup ruh ya di dalam tiang itu ya. Kemudian ku angkat ya, ku angkat leherku atau pandanganku ke atas, aku saksikan bahwa di tiang arsy itu terdapat tulisan ya, aku tidak tahu makhluk apakah itu, tapi yang jelas itu adalah bertuliskan Muhammad, maka aku yakin dia adalah orang, atau aku yakin dia adalah makhluk yang mulia, yang kau muliakan ya. Makanya dia salah satu minta taubatnya itu, minta ampunan tuh dengan menyebutkan nama Muhammad. Berarti itu yang disebut Nur Muhammad, Nur Muhammad itu sendiri, sehingga Allah berikan ya, Allah kabulkan permohonan ampunnya ya. Tapi ada ayat lain ya yang melihat, yang menandakan bahwa memang Nabi Muhammad ini bukan sembarangan ya. Kalau masalah bersolawat tuh bukan cuma nabi-nabi saja ya, kalau kita mau mengkaji ini, tapi di Quran itu ada apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallah, sesungguhnya Allah ya dan malaikat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bersalawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini buat semua nih, buat saya, buat JJ ya, buat Diki, buat semua nih yang ada di ruang ini atau yang lain lah yang ada keimanan di hatinya, sallu alaihi wa sallimu taslima. Artinya bersalawatlah kalian kepada Rasulullah SAW dengan salawat yang baik ya. Jadi bersalawatlah kita ya, perbanyaklah salawat. Apalagi kalau ada yang amalan-amalan yang sering dilakukan pada saat hari Jumat, maka perbanyaklah salawat ya, terutama di sore hari gitu aja. Berarti Nabi Adam dan Siti Hawa itu diturunkan ke bumi saling beda tempat kan? Terus mereka bisa ketemu tuh dalam waktu berapa lama tuh? Ya, kalau lamanya banyak berbeda pendapat ya. Cuma yang jelas dipertemukan kembali oleh Allah itu ya di saat mereka sudah diampuni dan sudah memohon ampun ya pada Allah, kemudian diampuni, dan akhirnya Allah persatukan kembali mereka untuk bersama-sama kemudian melahirkan anak-anak cucu keturunan yang baik ya. Jadi memang berbeda pendapat beberapa ulama ya. Tapi intinya kita bersyukur pada Allah bahwa taubatnya bapak kita ya, itu bayangkan ya, nabi yang Allah ciptakan dari suatu hal yang luar biasa itu, kemudian ada dalam surga tapi masih bisa melakukan kesalahan. Siapa pelakunya tuh yang menggodanya? Tadi iblis yang nggak suka ketika dia terusir dari surga, dia ingin ngajak orang lain nih, ya ngajak teman lah, cari teman ya. Sobat iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya,
apakah memakai jilbab itu sejak zaman Siti Hawa? Kalau menjawab pertanyaan ini, prinsip-prinsip tentang bagaimana menutup aurat memang sudah Allah ajarkan, ya. Makanya salah satu tujuan Allah menjaga agar Nabi Adam dan Siti Hawa tidak memakan buah yang dalam Quran itu disebut sebagai buah kayu ya. Khuld itu sebutan dari iblis. ya, jadi sajaroh itu buah, cuman kalau bahasa ulama-ulama tidak ada yang memastikan bahwa itu disebutnya buah khuldi. Ya, tapi dia buah kayu lah ya. Jadi ketika itu digoda oleh iblis kemudian akhirnya dimakan, maka terbukalah aurat mereka. Itu dalam Quran diceritakan seperti itu. Terbuka aurat itu ketika Nabi Adam Siti Hawa makan itu, tiba-tiba terbuka aurat. Tapi prinsipnya apa? Sebelumnya Allah ingin menjaga kehormatan mereka berdua, ya. Karena memang bagaimanapun prinsipnya adalah aurat itu harus dijaga sampai dengan di surga pun Allah mengharapkan Nabi Adam dan Siti Hawa itu menjaga auratnya. Jadi sebelum manusia ini ada nggak sih makhluk lainnya gitu? Yeah. Tadi Al-Hin kan? Ya. Ada nggak? Tadi di awal sempat saya sampaikan juga tuh ya, disinggung sedikit bahwa makhluk sebelum Nabi Adam memang sudah ada tuh ya, jin yang turun-temurun ada di alam ini Allah ciptakan ya, terutama di bumi juga sudah ada ya. Tadi ada disebut juga Al-Hin ya, itu bagian dari makhluk yang ya bagian dari jin juga, cuman bersuku-suku tadi ya. Ada kabilah-kabilahnya jin juga, ada Hin, kemudian tadi disebutkan ada Azazil ya. Ya, itulah memang yang Allah ciptakan sebelum Nabi Adam. Dan mereka dengan segala macam kedengkian, kekhawatiran ya bahwa kekuasaan mereka akan diambil Nabi Adam, sehingga mereka mencoba untuk menolak kehadiran Nabi Adam ya. Sampai disuruh sujud pun ya Allah yang menciptakan mereka berani ya untuk nentang ya, karena khawatiran itu tadi. Kalau sudah berkaitan dengan kekuasaan, berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya kesenangan dunia, nafsu, syahwat itu, memang orang ada yang merasa terganggu tuh, dia akan semaksimal mungkin mengganggu orang yang dianggap akan mengurangi nikmatnya itu. Ya, maka itu udah ada suatu sunatullah juga bahwa adanya orang-orang sombong, adanya orang-orang yang dengki, iri dan segala macamnya, tambah lagi adanya orang-orang yang senantiasa menyebarkan ya peperangan itu selalu ada. Ya, kan memang ibaratnya makhluk-makhluk yang seperti jin yang tadi ya, iblis yang senantiasa menggoda manusia ini nggak pernah berhenti sampai nanti hari kiamat. Kayak jin ada nabinya juga tuh. Ya. Jadi kalau dibilang jin ada nabinya gitu, ada orang-orang yang jin yang soleh ya. Jadi memang diceritakan juga bahwa dikisahkan sebelum Nabi Adam lahir juga tuh sudah kejadian tuh. Banyak kejadian di kalangan jin ya, tadi pertengkaran, permusuhan, kemudian perbuatan-perbuatan yang maksiat kepada Allah. Tapi di antara mereka juga ada jin-jin yang soleh, ya, jin-jin yang soleh. Cuma saja jumlah jin yang soleh itu tidak sebanyak jin-jin yang jahat-jahat tadi ya. Jin yang soleh ini, bahkan kalau sebut nabi memang ada sebagian ulama mengatakan nabi di kalangan jin lah, yaitulah nabi salah satunya adalah jin atau korinnya Nabi Muhammad SAW ya, di antara yang ada. Tapi kalau di zaman sebelum Nabi Adam ada, itu memang disebutkan cuma sebatas nabi-nabi yang soleh yang ketika melihat kemungkaran yang ada terjadi itu, mereka mencoba untuk melawannya ya, atau meluruskan ya kemaksiatan itu. Tetapi jumlah mereka kalah. Akhirnya apa? Saat mereka kalah tadi ya, dengan banyaknya jin yang jahat itu, Allah ya, satu waktu Allah turunkanlah bantuan berupa malaikat-malaikat Allah yang menghancurkan jin-jin yang jahat. Ya. Berarti sekarang tempat jin itu di bumi atau ada tempat dimensi lain? Ya. Iya. Jadi kalau jin, bangsa jin ini, itulah yang disebut yang dibilang musuh yang nyata ya. Tetapi sebenarnya tipu daya mereka tuh lemah kalau kata dalam bahasa Al-Qur'an itu. Tapi keberadaan mereka itu boleh dibilang kalau ibarat positioning kita sedang menghadapi lawan ya dalam berkompetisi, kita tuh kalah 1-0 sebenarnya. Dalam artian kalah 1-0 dalam konteks apa? Dalam konteks keberadaannya. Jadi kalau mereka tuh bisa ngeliat kita ya, tapi kita nggak bisa mereka. Curang dong. Ya, itu kalau mereka tuh unggulnya sih, jadi bisa melakukan sesuatu sehingga mereka bisa menggoda kita. Jadi kita nggak tahu di sini kita ini ada jin yang sedang mengganggu ya, katakan hai ke dia. Iya. Katakan ke dia, angkat tangan kalau tidak ini ya. Jadi kalau seperti itu kaitannya dengan problem kita sebagai manusia yang terus digoda sampai kiamat, maka memang seolah jin itu
punya kekuatan untuk merayu kita sampai kapanpun, ya, karena dia dimensinya beda dengan kita dan dia ada di sekitar kita, ya. Dan di satu penjelasan juga dikatakan ya bahwa jin juga ada yang mencuri-curi informasi tuh, ya, mencuri-curi untuk minta bocoran lah ya, bocoran sehingga itulah jinnya yang digunakan untuk membantu para dukun, ya, ahli sihir dan lain-lain, ya, untuk menerka-nerka apa yang akan terjadi sekian tahun ke depan. Kadang-kadang ada yang benar, ya, kadang-kadang ya. Kebetulan. Tapi nggak boleh dipercaya. Iya. Kenapa? Dia tuh menggunakan saling tolong-menolong dengan jin. Ya, jadi kalau detailnya tuh baca surat Al-Jin tuh ada tuh, ya, bagaimana manusia itu berkomplot bersama dengan jin untuk menyesatkan manusia. Kayak pelaris gitu kan. Pelaris juga benar, bisa. itu ada Itu. Iya, pelaris. Terus ada yang santet dan segala macam. Oh iya, dia bersekutu lah. Bersekutu, betul bahasa bersekutu. Ada mau nanya? Mau dong Pak Ustadz. Iya tuh, gimana Tanya tuh? terus nih kita. Gini, gimana kan? Boleh Kang, Masya Allah. Nanya deh kalau nggak ngerti. Iya, gimana Kang? Sebetulnya nerusin tadi pertanyaannya JJ. Iya. Jin itu ada di mana-mana tadi itu ya. Nah, Dimensi. pertanyaan saya sama tapi dimensinya berbeda. Karena jin itu jadi kesannya itu hanya ada di bumi. Nah, apakah memang jin itu diturunkan hanya ada di bumi, tidak ada di planet-planet lain? Dan kenapa kalau hanya di bumi, dan kalau mereka ada di bumi, dan kenapa mereka hanya diturunkan di bumi? Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa permulaan Adam diciptakan itu kan sudah ada jin-jin sebelumnya yang ada di bumi, ya. Kemudian jin itu bisa dia masuk atau menerobos sampai ke langit, yaitu makanya tadi pada saat Allah berdiskusi atau menyampaikan pada malaikat itu jin ada di sekitar situ, ya, ada, dia bisa menembus sampai ke langit. Jadi posisi mereka, ya, selain memang ada di bumi ini, ya, mereka juga ada di planet lainnya, ya, mendiami tempat-tempat yang Allah kehendaki. Tetapi yang paling banyak itu tentunya di sini, karena memang tugas mereka dari big bossnya iblis tadi bagaimana mencelakakan kita, menyesatkan kita supaya dapat teman mereka di yaumil akhir nanti sebagai penghuni neraka. Ya, jadi kalau sebatas mungkin di planet lain yang mungkin sepi dan segala macamnya, mungkin sekedar memang mereka punya inilah ya, punya camp atau punya tempat persinggahan segala macam. Buktinya dia bisa dengan mudah, ya, menuju langit bersama bertemu dengan para malaikat Allah, ya. Itulah mereka punya kekuatan itu. Ya. Jangan-jangan penampakan alien itu. Oh gitu. Kita jangan-jangan itu makhluk jin. Apa ini yang cahaya yang lagi melintas di Lagi OTW. Lagi di UFO. Kita ada yang tahu. Bisa jadi Ya, jin. bisa juga jadi mungkin. Allah alam. Iya, bisa jadi. Dan bisa jadi planet Venus atau lain itu tempat jin bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya, jadi jumlah mereka itu masya Allah besar sekali, banyak sekali. Ya, jumlahnya sangat banyak. Ya. Gimana Ji? Seenggaknya kalau belum bisa jadi sobat alim, jangan jadi sobat jin. Jadi sobat kilap dulu aja. Iya. Sobat jin kalau yang soleh juga nggak apa-apa. Tapi bukan sobat itu untuk saling tolong menolong untuk yang hal yang tidak benar, yang tidak baik, ya. Kayak gitu. Gimana, Je? Jadi kesimpulan untuk episode ini gimana nih? Tadi kan banyak beberapa info kan dari mulai tentang Ini orang jauh nih kayaknya. Mau yang jauhin nih. ya bang, Orang jauh, ya. Masuk bang. Masuk. Yang mungkin orang iya. Kawasan living show. Boy. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita nih. Iya, ketemu lagi. Masya Allah. Gimana Boy? Mau nanya nih Ustaz, ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, dia kan melihat tiang yang bertuliskan nama Nabi Muhammad. Iya, di Dan juga tiang arsy ya. Iya. Dan juga berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya tanyain, apakah Nabi Adam itu melihat Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak? Sedangkan yang saya tahu itu melihat Allah Subhanahu Wa Taala itu ada suatu nikmatnya yang tertinggi dalam surga gitu. Dan tidak sembarangan orang bisa melihat Allah. Betul. Sedangkan nabi-nabi yang lain kayak Musa juga kan tidak ditampakkan. Baru kena cahayanya sudah langsung pingsan. Gimana tuh Ustaz? Iya. Jadi memang ketika
penciptaan Nabi Adam tadi ada dialog ya. Dialog kan memang tidak diciptakan secara detail, apakah langsung bertatap muka atau hanya sebatas dialog sebagaimana malaikat berdialog sama Allah. Ya. Jadi bisa kemuliaan Nabi Adam pada saat penciptaan pertama ya itu memang bagian dari cara Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa Nabi Adam ini punya kesempatan untuk berdiskusi atau berdialog dengan Allah. Ya, tapi masalah melihatnya langsung memang tidak diciptakan nasnya itu atau dalilnya secara detail. Ya. Yang pasti memang dialog itu terjadi, dan ketika Allah Nabi Adam itu minta ampun kemudian Allah sampaikan seperti itu ya bisa diartikan bagian dari dialog yang memang hanya Allah dan Nabi Adam saja yang pada itu bisa melakukan komunikasi ya, apakah langsung bisa melihat atau tidak Allahu a'lam ya. Jadi memang yang pasti yang melihat langsung tuh arsy-nya Allah, ars. Dan Nabi Muhammad pun ketika Isra Mi'raj ya, itu memang masuk ke dalam arsy-nya Allah ya. Sampai kepada Sidratul Muntaha, kemudian naik lagi ya, yang nggak bisa diikuti oleh yang lain ya. Malaikat juga ya, tidak jadi bisa. Rasulullah yang diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam arsy Allah, dan pada saat itulah ya Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat. Ya. Tapi intinya tadi pertanyaannya ya tidak ada nas yang secara detail mengatakan bahwa langsung bertatap muka ya, karena belum ada ya yang dikatakan tadi kenikmatan tertinggi kecuali nanti di saat memang hari pembalasan ya, di saat orang-orang mukmin ya kenikmatan tertinggi tadi dibilang ya, kenikmatan tertinggi dari buah iman seseorang adalah ketika dia melihat apa yang dia kerjakan di dunia ini dibalas oleh Allah, dan paling tinggi kenikmatannya adalah ketika bisa melihat wajah Allah. Jadi nanti pada saat yaumil akhir kemudian ada balasan di surga, dan di surga itulah ada kesempatan bagi orang-orang terpilih untuk bertemu wajah Allah. Semoga kita dipertemukan di tempat surga. Amin. Ya Allah. Iya, amin. Tanya lagi Pak Ustadz paling nggak? Boleh. Cukup Kang. nih, mau ini auto dulu. Bang Boy. Mana sih? Terusin. Iya. Silakan Bang Boy. Dengan pertanyaannya. Ya, makasih Bang Boy. Mau nanya lagi nih. Iya. Di sini aja ya Pak Ustadz. Iya, silakan. Nanyanya. Masalah tentang Nabi Adam juga. Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan Nabi Adam itu sebetulnya apa? Terus kan Nabi Adam kan akhirnya beranak pinak dengan Siti Hawa ya kan, dengan apa punya anak sampai sekarang kita juga masih keturunan Nabi Adam. Iya. Dan sekarang kita ini manusia yang ada di bumi ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya untuk menyembah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebetulnya tujuan Allah menciptakan Nabi Adam dengan Siti Hawa itu untuk menciptakan penyembah-penyembah beliau atau seperti apa tujuannya? Betul. Oke, Masya Allah pertanyaannya. Ini kaliber ini pertanyaan ini luar biasa nih. Ya, kalau tadi disinggung terkait tujuan Allah menciptakan manusia, terutama Nabi Adam, apakah sekedar ingin menambahkan apa istilahnya kalau kita tuh kemuliaan Allah sehingga disembah-sembah oleh makhluknya seperti apa ya? Jadi kalau dalam Quran tuh dijelaskannya lebih kepada apa? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ya, itu yang kunci pertama itu. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, beribadah kepadaku. Ya. Tetapi Rasulullah pernah menyampaikan Allah sebenarnya tidak butuh ya terhadap sembahan-sembahan semacam itu. Ya. Jadi sebenarnya salah satu bentuk kemahabesaran Allah, kemurahan Allah, ya Rahman dan Rahimnya Allah, itulah Allah ingin menciptakan itu bentuknya apa? Bentuk kasih sayang Allah terhadap makhluk-makhluk ini. Dia ingin menciptakan sesuatu yang ujungnya kembali akan kepada makhluk itu sendiri. Ya. Jadi bukan berarti tujuannya adalah supaya lebih mengagungkan lagi, dan Allah tadi tambah apa ya, mulia dengan banyaknya orang menyembah. Ya. Tetapi kembalikan lagi kepada orang-orang atau ciptaan makhluk itu, sehingga ketika mereka taat pada Allah, mereka menyembah Allah dengan sebenarnya, maka itu kembali kebaikannya akan kepada diri sendiri. Dan Allah menjanjikan itu berupa apa? Ganjaran, kebaikan, dan pahala yang nanti akan lahir karena keridhaan Allah berupa surga. Ya, sehingga surga itu diciptakan ya memang kehendak Allah itu. Kehendak Allah menciptakan surga supaya apa? Supaya makhluk-makhluk yang taat ini, yang menyembah Allah dengan sempurna, dia akan diberikan kebaikan berupa pahala surga ya, dan akhirnya apa?
ujung-ujungnya akan kembali ke kebahagiaan orang itu sendiri. Jadi memang tidak ada tujuan Allah kecuali untuk ya memang minta mereka tuh beribadah, tapi bukan untuk Allah ibadahnya, tapi untuk mereka sendiri. Ya, jadi ya, dan juga bukan ada kalimat orang loh, berarti Allah sengaja yang ciptain makhluk gitu. Main-main gitu ya. Nah, di ayat lain juga diceritakan tuh bahwa sesungguhnya tidak ada ya Allah itu menciptakan dalam main-main dalam menciptakan makhluknya. Jadi tujuan semua Allah ciptakan ini memang benar-benar untuk menguji makhluk-makhluknya masing-masing. Jadi memang takaran-takaran ujian itu masing-masing sesuai dengan makhluk itu sendiri ya. Tapi setidaknya semua akan kembali kepada kebahagiaan makhluk itu sendiri. Mudah-mudahan ya kita ini semua bagian dari makhluk Allah yang mendapatkan kemuliaan. Amin. Atas pemuliaan kita kepada Allah. Jadi kita memuliakan Allah, menyembah Allah, balik lagi kepada kemuliaan kita nanti di dalam surga. Ya, mudah-mudahan ketemu lagi nih ya. Amin. Ya, ketemu lagi dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Keras sekali Om. Kesimpulan apa yang bisa kita dapat dari pembahasan ini kira-kira Bang? Kesimpulannya? Iya. Ya banyak dia sebenarnya. Banyak hal-hal yang harus kita tahu gitu, mulai dari tadi kan kalau dari hijab itu kan ternyata kan penetapan dari hukum Islam itu sendiri kan dari awal Nabi Muhammad situ kan, zaman Nabi Muhammad. Jadi kalau ada yang bilang oh Siti Hawa dulu nggak hijab masa gitu, itu salah berarti ya maksudnya. Jin-jin itu ngodain manusia tuh bukan baru-baru ini, bahkan dari Nabi Adam turun sampai sampai kiamat bakal digoda terus kan sama betul. jadi ya kita nggak boleh ngah tuh ya. Iya, Berarti kita keluar dari sini nih, kalau dari kajian bisa aja nih ada godaan-godaan. Iya pasti. Oke, perbanyak baca bismillah juga kemana-mana. Oh iya bisa, atau auzubillah, atau minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kesimpulan yang benar-benar gua dapetin adalah bahwa betul dari tadi lu bilang aja. Selama ini kita sekolah ini ternyata bayar sekolahnya sia-sia. Karena teori Darwin itu ternyata salah. Iya. Tidak benar teori Darwin itu. Ini menguatkan buat teori Darwin itu jadi tidak benar karena kita mempercayai Quran. Quran atas firman Allah surat Al-Baqarah ayat 30 tadi, proses penciptaan manusia. Tapi bukan arti tidak ada yang sia-sia juga sebenarnya, tapi setidaknya itu jadi pembelajaran bahwa ternyata ilmu Allah ini luas, ilmu manusia itu sangat terbatas. Ya, manusia itu cuma punya nalarnya sampai gitu aja. Ini teori evolusi ini gitu ya. Dan itu sudah merasa besar ya. Itu teori yang luar biasa dan diagung-agungkan sampai diajarkan seluruh dunia. Ya. Tapi padahal manusia itu ciptakan dari tanah. Ya, sebagaimana Semua dasar ilmu di Al-Quran Pak. Iya, betul. Semoga pendidikan kita bisa berubah juga soalnya. Amin. Tolong Bapak Nadim. Ada dong. Kuat. Engkau mengejar dunia, padahal dunia adalah hukuman bagi Nabi Adam. Dari Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i tadi sekilasnya? Imam Syafi'i salah satu dari imam mazhab ya yang kita pakai ya. Ada 4 ya yang kita yakini. Ada Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali ya, dan Imam Hanafi. Nah itu yang di Indonesia paling banyak menganutnya dengan mazhab Imam Syafi'i. Imam kita. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Amin. Sobat yang insaf udah khilaf lagi. Jadi solim Om Sobat Alim. Iya, salim. Betul. Semoga next episode kita bisa dipertemukan dengan bahasan baru lagi. Ya, insyaallah. Dan berguna untuk kehidupan selanjutnya. Amin ya Allah. Karena memang ilmu yang manfaat itu ilmu yang diamalkan. Karena kan nanti meninggal juga kita yang di bawahnya ilmu dan amal kebaikan. Itu yang kita bawa. Di acara tersayang kita dan ditunggu-tunggu. Wah, Sobat Kilap. Yo, siap. Ya, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi